perintah puasa, zakat, dan perubahan arah kiblat. Memasuki tahun kedua hijrah, umat Islam di Madinah semakin bertambah, baik dari kalangan suku Aus dan Khosraj yang memeluk Islam maupun dari kalangan muhajirin yang terus berdatangan dari Mekah. Islam sebagai agama tauhid mulai berkembang secara luas dan mendapatkan tempatnya sendiri di Jazirah Arabia. Pada masa era Madinah inilah mulai turun perintah-perintah ilahiyah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Puasa pada bulan Ramadan, salah satu ibadah wajib dalam agama Islam, diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Perintah ini turun melalui surah Al-Baqarah ayat ke-183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam bahasa Arab, istilah puasa dikenal sebagai shaum atau syam yang artinya menahan diri. Makna secara luas, puasa merupakan menahan diri dari makan dan minum, berperilaku buruk maupun semua hal yang ditetapkan terlarang dilakukan pada waktu terbitnya matahari hingga terbenamnya. Tradisi puasa telah dilakukan oleh umat-umat lainnya pada era sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud telah mengamalkan ibadah puasa selama hidupnya, yaitu dengan cara sehari puasa dan sehari tidak. Umat Yahudi juga melaksanakan tradisi puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Ibadah puasa itu dilakukan oleh umat Yahudi karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Beberapa bangsa pagan juga melaksanakan tradisi puasa. Bangsa Yunani berpuasa sebagai persiapan ke medan pertempuran, sedangkan bangsa Romawi berpuasa untuk mendapatkan ketahanan fisik serta melatih kesabaran dan ketabahan. Sebelum datangnya perintah puasa di bulan Ramadan, Nabi Muhammad dan para sahabatnya telah melaksanakan puasa selama 3 hari dalam sebulan. Puasa dilakukan tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Puasa ini dikenal sebagai fiqhul syiyam. Selain puasa 3 hari itu, umat Islam juga melaksanakan puasa Asyura yang jatuh pada 10 Muharram. Meskipun menjadi ibadah wajib, namun Allah memberikan keringanan bagi mereka yang berhalangan atau terkendala oleh sesuatu. Keringanan ini tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat ke-184, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Penegasan terhadap kewajiban puasa di bulan Ramadan tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Setelah kewajiban puasa di bulan Ramadan, umat Islam kemudian mendapatkan perintah membayar zakat. Puasa dan zakat memiliki hubungan yang erat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Puasa bergantung antara langit dan bumi, tidak terangkat ke langit kecuali dengan zakat fitrah. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta berlebih, menyisihkan sebagian dari harta itu untuk diberikan kepada fakir miskin.
Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat telah diturunkan pada masa Mekah. Perintah zakat turun berdekatan dengan perintah sholat 5 waktu setelah Isra Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian. Pada masa tersebut telah turun beberapa ayat yang menyebutkan istilah zakat, seperti surat Muzammil ayat ke-20 dan surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Turunnya ayat-ayat tentang zakat ini berkaitan dengan umat Islam dari kalangan fakir miskin yang diusir oleh keluarganya. Mereka diusir tanpa diberikan hak-haknya. Kaum muslim yang fakir ini perlu mendapatkan bantuan dari muslim lainnya yang berkecukupan. Jumlah muslim yang fakir saat itu sangat banyak akibat boikot dari keluarga besarnya, dan ada juga para budak yang tidak mendapatkan hak mereka dari tuannya. Perintah zakat pada era Madinah dianggap sebagai penguat dari perintah sebelumnya. Perintah zakat pada era Mekah belumlah bersifat wajib. Baru pada era Madinah, Nabi Muhammad dengan jelas memaparkan siapa yang berhak menerima zakat dan juga menetapkan jenis serta kadar zakat. Zakat memiliki makna tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Secara umum, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah wajib dibayarkan setiap tahun pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal atau zakat harta bisa dibayarkan sewaktu-waktu dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah merupakan penutup dari kekurangan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Seringkali dalam menjalankan puasa Ramadan, seorang muslim secara sengaja maupun tidak melakukan perbuatan yang sia-sia atau perkataan tidak baik. Selain itu, zakat fitrah akan membantu mereka yang berkekurangan pada hari raya Idul Fitri. Zakat menjadi salah satu rukun dari 5 rukun Islam. Perintah zakat secara tegas tertulis pada surat At-Taubah ayat ke-103 yang turun pada tahun kedua Hijrah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Harta benda yang wajib dikenai zakat berupa emas, perak, hewan ternak, makanan pokok, harta dari perdagangan, dan hasil pertanian. Pada masa sekarang, sesuai dengan ijtihad para ulama, zakat juga dikenakan pada pendapatan atau harta lainnya. Zakat sendiri termasuk salah satu ajaran Islam yang secara pasti diketahui secara umum. Karena itu, jika kewajibannya diingkari, akan menyebabkan orang tersebut menjadi kufur. Perintah lainnya yang turun pada tahun kedua Hijrah adalah peralihan arah kiblat umat Islam. Sebelumnya, selama 18 bulan, Baitul Maqdis menjadi arah kiblat umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat. Arah kiblat kemudian dipindahkan ke Ka'bah. Sebuah kisah percakapan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril meriwayatkan pemindahan arah kiblat ini. Wahai Jibril, aku lebih senang jika Allah memalingkanku dari kiblat orang Yahudi. Aku tidak menyukai arah kiblat mereka. Aku pun hamba sepertimu. Akan saya mintakan hal itu untukmu. Selama menunggu jawaban itu, Nabi Muhammad terus menengadahkan wajahnya ke langit. Hingga kemudian Jibril turun membawa jawaban berupa surat Al-Baqarah ayat ke-144. Sungguh, kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh, kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Terdapat beberapa penyebab Nabi Muhammad tidak menyukai arah kiblat yang sama dengan kaum Yahudi. Pertama, pada masa lalu, orang-orang Yahudi pernah berkata, Muhammad sebelumnya berbeda arah kiblat dengan kita, lalu ia mengikuti kami. Andaikan saja tidak ada kami, pasti ia tidak tahu akan menghadap ke arah kiblat yang mana. Kedua, Ka'bah merupakan arah kiblat bagi Nabi Ibrahim. Ketiga,
arah kiblat ke Ka'bah ini menurut Nabi Muhammad bisa menyentuh hati orang-orang Arab sehingga mereka mau masuk Islam. Keempat, Nabi Muhammad menginginkan kemuliaan untuk Masjidil Haram yang berada di kota kelahiran beliau. Pergantian arah kiblat ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Hikmah beralihnya kiblat ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, pindahnya arah kiblat ini akan benar-benar mereka patuhi. Bagi mereka yang lemah imannya akan menganggap Nabi Muhammad tidak teguh dalam pendirian dan meragukannya. Menyikapi mereka yang masih lemah imannya, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat ke-143. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Pemindahan arah kiblat ini juga berdampak renovasi Masjid Nabawi. Pintu dari selatan Bab Umar ditutup dan digantikan dengan pintu baru dari sisi utara masjid. Ka'bah secara usia lebih tua dari Baitul Maqdis. Bangunan ini direnovasi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Sedangkan Baitul Maqdis baru dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Di samping Ka'bah, Masjidil Haram juga merupakan tempat peribadatan tertua di muka bumi. Menurut para ahli kontemporer, posisi Mekah merupakan pusat bumi yang dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Qurd. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.